Selamat pagi anak-anak Ibu. Kita kembali belajar hari ini, belajar prakarya. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Dan hari ini kita akan belajar mengenai aspek budidaya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar aspek kerajinan dan aspek rekayasa. Nah, di bab yang ketiga kita belajar aspek budidaya dan kita akan masuk mengenai budidaya ikan konsumsi. Apa itu budidaya ikan konsumsi? Oke, ikan konsumsi itu adalah ikan yang lazim dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Nah, untuk budidaya itu sendiri adalah kegiatan memperbanyak, merawat, dan menjaga kelestarian ikan. Ini bisa dilakukan oleh perorangan ataupun badan tertentu untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tujuannya beragam. Yang pertama sekali itu adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran untuk memelihara ikan. Jadi sudah jelas ya apa itu ikan konsumsi, kemudian budidayanya itu apa, dan apa tujuannya. Selanjutnya, jenis-jenis ikan konsumsi itu ada 3. Yang pertama adalah ikan air tawar. Nah, ikan air tawar adalah ikan yang habitatnya itu di air tawar atau perairan. Jenisnya banyak ya. Nah, kalau dikatakan ikan konsumsi atau ikan air tawar ini berarti dia itu adalah ikan yang biasa kamu makan sehari-hari. Seperti ikan mas. Ikan mas tahu ya, Nak? Nah, ikan mas ini memiliki ciri-ciri tubuhnya memanjang, pipih, dan lunak. Warnanya keemasan, kemudian habitat perairannya itu tidak dalam. Jadi ukurannya itu mencapai 300 sampai 400 gram. Usia panennya bisa mencapai 2 sampai 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya ikan nila. Nah, ikan nila ini tidak jauh beda dengan ikan mas. Ciri-cirinya juga hampir sama. Cuma dalam kehidupan sehari-hari, ikan nila ini biasanya kita kenal dengan sebutan ikan jahir ya. Kemudian ikan lele. Ikan lele ini dia warnanya hitam pekat, kemudian tubuhnya memanjang, licin karena dia berlendir. Bentuk kepalanya itu pipih dan mempunyai sepasang patil sebagai senjata untuk melompat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sebut itu kumisnya ya. Tahu kan nak ikan lele ya? Oke, kemudian ikan patin. Ikan patin ini sekilas hampir mirip dengan ikan lele. Nah, ini dia gambarnya. Dia sekilas hampir mirip dengan ikan lele. Bedanya itu dia ukurannya lebih besar. Kemudian badannya itu lebih lebar. Kemudian dia memiliki 2 pasang sungut juga sama dengan ikan lele tadi. Ini termasuk jenis ikan omnivora, yaitu memakan segalanya. Kemudian ikan gurami. Ikan gurami sekilas hampir sama dengan ikan nila. Warnanya hitam, kemudian berat badannya itu bisa sekitar 500 gram atau lebih per ekornya. Dia bisa dipanen pada usia 6 bulan. Nah, itu dia untuk ikan air tawar. Apakah hanya ini saja, Bu? Enggak, masih banyak jenis ikan air tawar yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, ikan air payau. Apa itu air payau? Air payau itu adalah air campuran air tawar dengan air laut. Ini biasanya perairan payau ini terletak di pinggir laut. Jadi para peternak ikan menggunakannya untuk membudidayakan ikan. Nah, contohnya itu ikan bandeng. Ikan bandeng ini memiliki tubuh memanjang, pipih, dan lunak. Kemudian dia habitatnya itu di perairan yang tidak dalam. Ukurannya bisa mencapai 300 sampai 400 gram dan siap dipanen pada usia 2 sampai 3 bulan.
Kepala bandeng itu tidak bersisik. Kemudian mulutnya kecil terletak di ujung. Mata diliputi oleh selaput bening dan tergolong jenis herbivora ya. Nah, ini dia bisa kamu lihat, Nak. Kemudian udang windu. Udang windu ini berukuran besar. Jadi dia satu ekornya itu bisa mencapai 500 bahkan sampai 600 gram. Dia dipanen di usia 5 sampai 6 bulan. Kemudian berwarna putih kehitaman atau merah kehitaman juga. Nah, untuk bandeng dan udang windu ini merupakan salah satu ikan air payau yang paling banyak diminati, baik oleh peternaknya maupun oleh konsumennya. Yang selanjutnya adalah ikan air laut. Kalau dikatakan ikan air laut, berarti dia habitatnya di laut. Ada banyak jenis ikan air laut, tapi di sini kita akan bahas dua, yaitu ikan kakap. Nah, ikan kakap ini warnanya ada yang hitam dan ada yang merah. Ciri-cirinya itu tubuhnya memanjang, pipih dan lunak. Kemudian ukurannya itu bisa mencapai 500 gram bahkan lebih pada saat dipanen. Kemudian yang kedua, ikan kerapu. Ikan kerapu ini kalau kita lihat sekilas dia banyak dengan bintik-bintik coklat. Nah, kedua jenis ini merupakan jenis ikan air laut yang biasanya banyak diminati selain jenis ikan air laut lainnya seperti ikan dencis, ikan gembung, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana proses budidaya ikan air laut? Biasanya ini dilakukan di laut lepas menggunakan keramba apung. Jadi ada gambarnya di sebelah ya, Nak, bisa kamu lihat. Oke, itu untuk ikan air laut. Kemudian sarana produksi budidaya ikan konsumsi. Nah, untuk sarana produksi budidaya ikan konsumsi itu ada dua, yaitu yang pertama bahan, yang kedua peralatan. Bahan dan peralatan inilah nantinya yang akan digunakan mulai dari proses penaburan benih sampai pada proses pemanenan. Apa sajakah yang termasuk dalam bahannya? Yang pertama itu adalah benih. Benih ini adalah anak ikan yang masih kecil. Ini bisa kamu lihat, Nah, ada gambarnya. Ini merupakan anak ikan yang masih kecil yang siap untuk ditaburkan di kolam. Yang kedua adalah pakan. Pakan itu adalah makanan yang diberikan kepada ikan. Jadi untuk makanan itu sendiri ada dua. Yang pertama makanan alami, yaitu makanan yang berasal dari alam. Biasanya ini adalah lumut, cacing. Kemudian yang kedua adalah makanan buatan. Nah, untuk makanan buatan ini sehari-hari kita sebut dia pelet ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pupuk. Untuk apa, Bu, pupuk untuk budidaya ikan? Bukannya pupuk itu untuk tanaman. Nah, pupuk ini digunakan untuk menyuburkan makanan alami ikan yang terdapat di dasar kolam. Apakah wajib menggunakan ini? Biasanya para peternak ikan menggunakan pupuk itu apabila memang di dasar kolam tersebut jenis makanan alami itu sedikit, jadi biasanya digunakanlah pupuk ini. Kemudian air. Air ini merupakan bahan utama untuk proses produksi budidaya ikan konsumsi. Kenapa? Karena air itu adalah tempat hidup ikan atau habitat ikan. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini, Nak, biasanya dibutuhkan apabila terdapat ikan yang sakit. Jadi ikan itu juga bisa sakit ya. Jadi ada obat-obatannya khusus ke sana. Kemudian yang keenam adalah kapur. Kapur ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan pH atau derajat keasaman air. Jadi ini semua bahan-bahan yang diperlukan dalam proses budidaya ikan konsumsi. Paham ya, Nak? Kemudian peralatan. Peralatan dasar yang dibutuhkan dalam proses budidaya ikan konsumsi itu
ada penggaris, kemudian alat sortir, serokan, timbangan, dan alat lainnya yang diperlukan. Apakah ini wajib diperlukan? Iya. Kenapa? Karena mulai dari penaburan benih sampai pemanenan kita membutuhkan alat-alat ini. Oke, sampai di sini paham ya? Dari awal tadi kita sudah belajar apa itu ikan konsumsi, apa itu budidaya ikan konsumsi, jenis dan karakteristik ikan konsumsi, kemudian sarana budidaya ikan konsumsi, yaitu ada bahan dan peralatannya. Ibu harap semuanya sudah mengerti, sudah jelas. Di sini Ibu akan memberikan 5 tugas saja. Silahkan kamu kerjakan seperti biasa di kertas tebal folio dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas kelas kamu. Oke, apabila ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa ditanya langsung ke Ibu ya, Nak. Sampai di sini pelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.